Halo NMA member, selamat datang di NMA TV. Kali ini bersama saya Randy Surya dan kita akan meliput salah satu minibus pertama di Indonesia yang unik, menarik, keren, dan salah satunya punya fitur pintu geser. Nah, mobil ini kepunyaan Pak DB Budiono, salah satu pencinta mobil klasik di daerah Melati Mas BSD. Yuk kita cari tahu seperti apa ceritanya. IMX 2024 Expo Modifikasi dan Lifestyle terbesar di Southeast Asia akan segera digelar 4-6 Oktober di ICE BSD. Kunjungi dan beli tiketnya sekarang di www.imx.event. Menurut Pak De, apa sih yang istimewa dari Mazda Bongo F1000 ya? Ya, F1000 ini. paling istimewa adalah suspensinya. Suspensinya ini terlalu empuk karena depan belakang spiral semua. Perkeong ya. Perkeong, gitu, spiral semua. Dan ini pintu sliding pertama. Oke. Jadi pintunya sliding, Mas. Masih pintunya sliding. Oke. Ya. Siap. Dan waktu datang ke Indonesia banyak dipakai misalnya Angkatan Udara Republik Indonesia. Ini mobil enak, tidak panas karena mesinnya di belakang. Mesinnya di belakang loh. Iya. Oke. Jadi menurut zaman dulu VW-nya Jepang ya ini. PW-nya Jepang. Iya. Siap. Tapi bodinya mungil ya. Mungil. Compact dan enak ya kalau dibawa-bawa ya. Dan bisa dipakai untuk barang, Mas. Oh, oke. Mobil ini saya pakai duduk bisa, ya kan? Saya pakai untuk barang juga bisa. Wow. Siap. Oh, ini. Oke. Loh. Nah, ini. Keren, Pak De. Ya kan? Nah, kalau ngomongin spesies, populasi, zaman dulu banyak nggak sih? Banyak, Dulu banyak. dipakai Untuk transportasi sama transportasi. Kan keluar dalam 4 seri. Pickup, coach, ini coach, delivery van, satu lagi pickup delivery van, sebentar. ada brosurnya nih, teman. Iya. Ya, light van. Oh, ada light van-nya. Ya, jadi ada 4. Saya tidak bisa berbicara kalau tidak ada brosurnya. Oke, ini Pak De juga Ya. pengumpul brosur ya. Brosur, Katalog semua iya. ada semua. Oke. jadi tidak asal berbicara Oke. apa adanya. Siap. Dan masuk Indonesia dalam 2 cc. Pertama 1968, sebenarnya diciptakan di Jepangnya 1966, 800 cc. Oke. Begitu mulai tahun 71 akhir sudah 1000 cc. Ini yang ini 1000 cc. 1000 cc. Oke. siap. Ada. Perbedaannya apa, Pak De? Perbedaannya handle pintunya pasti beda. Handle pintu, handle luar pintu pasti beda. Oke, siap. Oke. Lihat di katalog juga ada. Ada. Ya, handle pintunya beda. Nah, ini teman-teman kita geser ke bagian belakang. Ini desainnya sih simple ya, flat banget ya, Iya. Pak De. Nah, sambil kita ngobrol di bagian belakang, kita mau tanya dulu nih, ada Pak De pasti punya cerita unik ya, masa lalu yang mengingatkan Pak De soal Mazda Bongo ini sampai punya berkali-kali. Saya suka Mazda Bongo karena saya pertama kali bisa nyetir dan bisa kabel itu Mazda Bongo. Ngurutin kabel maksudnya? Atau Menghidupkan mesin tanpa kunci kontak. Itu saya bisa ini dan bapak saya tidak marah. oke, Makanya itu terkenang seumur hidup saya. kenakalan zaman dulu ya Pak De? Atau apa itu? Kalau menurut ibu saya kreatif, bukan nakal. Oke. Nakalnya adalah membawa mobilnya bapak saya keluar dari garasi, keliling komplek ya, waktu itu bukan komplek tapi perumahan. Ya itu. Tapi bapak saya tidak marah, justru bapak saya bingung. Kenapa saya bisa menghidupkan mesin tanpa kunci kontak? Nah, kebetulan kan ini nggak pakai kunci setir, Mas. Oh, Jadi gitu. kalau sudah on,
starter hidup. Langsung hidup. Udah, Siap. saya maju mundur kan lama-lama bisa. Oke. Nah, Nah, ini mumpung lagi di bagian belakang, Pak Dik. Ini memang desainnya ini simple banget ya. Iya. Simple banget. Tapi ini semua ornamen kalau dilihat kok seger banget. Ini baru atau second dipoles lagi atau gimana? Jadi saya dapat mobil ini masuk ke rumah saya itu tidak bisa hidup. Oke. Kondisi mati mesinnya atau gimana? Kalau saya boleh berkata salah penanganan teknisi. Oke. Tapi kalau itu kan saya menyalahkan orang. Tidak. Jadi menurut saya kan itu seni dia. Seninya lah Ya. membangun mobil ya. Iya, tetapi saya kembalikan ke original. Oke. Contoh, platina dia pakai kijang. Nggak bisa. Beda. Nah, kebetulan saya buka. Oke, oke. Yo. Tapi bentar, ini Ya. perintilan-perintilan ini tadi saya penasaran. Ini baru atau gimana, Pak Dik? Baru. Baru. Masih ada yang jual toko. Saya kebetulan seneng dari awal. Jadi kalau ke toko lama ada, pasti saya beli. Jadi diborong nih. Enggak lah. Disimpan. Masih ada stok. Masih. Masih ada. Masih. Wah, ini Makanya mobil ini datang, dinamo starter, distributor, karburator, dinamo ampere, semua baru. nih penasaran teman-teman, kita buka kayak apa mesinnya ya. Nah, teman-teman, ini buka apa ya namanya? Kap mesin ya. Buka kap mesin itu Iya. unik. Kita harus buka dulu pintu bagasi. Terus posisinya itu bukan di sebelah sini kayak VW Kombi ya. Iya. Tapi di ada deck ya, di bawah deck nih, lantai decknya. Nah, ini teman-teman, ini mesinnya 1000 cc. 1000 cc. Ini gimana Pak De? Penanganan atau mungkin tips Pak De untuk menyalakan mesin ini? Mobil ini datang ke rumah saya, betul-betul tidak jalan engine-nya, ya kan? Pertama kali aki, saya ganti aki, kabel bodi. Ternyata dinamo starternya juga lemah. Ternyata juga dinamo starter bikinan, bukan ori. Saya ganti baru. Baru dalam arti Baru grass, originalnya. original Mazda Bungo. Karburator masih news, baru grass. Distributor grass, coil grass. Jadi pertama kali mobil adalah api. Api sudah bisa kelihatan nyala, baru kita masukkan bensin lewat karburator. Dipastikan pasti hidup Oke. dan enak. Kelistrikan, Ya. api, baru bahan bakarnya. Bahan bakar. Oke. Ya. Karena pendingin air kita cek airnya bocor enggak. Kalau enggak ya udah. Oke. Udah saya starter jung. Jadi berpendingin air ya. Iya. Jadi bukan air cooled, ini Ya. water cooled. Water cool. Posisinya teman-teman ada di sebelah sini ya malah. Iya. Ini gimana nih kalau panas Pak De? Apa ini angin udara tuh dari mana sih kira untuk mendinginkan si radiator? Nah, ada kesalahan yang kadang tidak dimengerti. Logikanya kan angin masuk dinginkan mesin. Ini salah. Ini kipasnya itu anginnya dikeluarkan. Kayak semacam exhaust. Ya. Oh, Jadi gitu. panasnya malah dibuang keluar. Oh, kebalikannya Kebalikannya dari mobil-mobil logika ya. Logikanya kan angin luar dimasukkan supaya dingin dibuang lewat bawah. Tapi ternyata tidak. Angin panas udara panasnya dibuang. Ini keren nih ya. Lah ini Unik pernah ya. menjadi debat di tahun 2008-an. Saya disalahkan. Tapi ya monggo dia punya ini Oke. kok punya pendapat berbeda. Siap. Jadi teman-teman, itu salah satu keunikan dari Mazda Mazda Bungo ya. Bungo. Oke. Kita lihat sisi lain ya. Nah, ini teman-teman, ini bagian interiornya, kabinnya. Terlihatnya sekilas lega ya Pak De, karena Ya. mungkin ini bentuk desainnya tuh boxy. Ya. Jadi walaupun mungil, tapi terkesan luas. Pas. Nah, Pak De, boleh ceritain nggak? Ini bagian-bagian di bagian dashboard ini apa aja? Terus gimana nih kondisinya? Semua panel masih original. Hanya saya ganti kabel cuk baru. Ada stok. Zaman dulu pasti Ya. lecek ya. Ya, pakai kabel cuk. Dan kebetulan saya masih simpan kunci originalnya satu set terdiri dari
kunci dan kunci serep untuk 1, 2, 3, 4, 5 fungsi. Jadi satu kunci untuk membuka berapa? Pintu semua Pintu ya. dan kunci kontak. Jadi kalau Pak DBI tidak mungkin kuncinya 5. 5 Oke. pintu kuncinya 5 ada. Dan sesuai, masih ada nomornya. Pak Ade, terus lanjut, ini bagian panel klaster setir itu orisinil semua ya? Ini saya tambah, Mas. Ditambahin ya? Ya, ini saya tambah. Baterai biar lebih nyaman ya? Ya, lebih apa ya, pegangannya lebih kuat gitu loh, Lebih Mas. kuat ya. Ya, terus ini emblem bongo saya tambah. Pak Ade, transmisinya berapa sih nih? Berapa 4 kecepatan? kecepatan, 1 mundur. Oke, siap. Nah, ini ada yang unik, teman-teman. Ini bahannya tuh model kotak-kotak apa, tartan ya sebutannya ya? Atau apa nih? Gimana nih, jelasin nih, Pak Ade? Tadinya saya dapat sudah dibungkus kain biasa, model-model kain yang sekarang. Kok kurang srep ya di hati. Terus saya buka, ternyata masih ada aslinya. Ini kan plastik. Masih ada. Daripada rusak, dan kebetulan yang pantat ini sudah rusak, ya sudah, saya minta tolong untuk mengganti ke Javasit biasa. Oke, ini Javasit nih teman-teman. Jadi salah satu workshop spesialis itu yang khusus menyediakan bahan-bahan fabric berbagai macam ini di Javasit di daerah Bekasi ya Pak Adi? Ya. Oke, ini tapi jadinya sewarna ya? Sama Sewarna dengan mobilnya. Oke, siap-siap. Oke, nanti kita coba nyalain. Panel masih hidup. Nah, coba. Oh. Nah, oke. Iya, panelnya masih hidup. Dan starterannya nggak perlu lama. Sekali starter. Cegereng. Cegrung. Oke. Siap. Nah, deh, nanti kita coba ya mobilnya ini Ayo. keliling-keliling sekitar Alam Sutera. Teman-teman, ini kalau sekilas dilihat ini udah keren banget ya. Tapi kekerenan ini juga tidak lepas dari pemasangan aksesoris atau modifikasi kecil ya Pak De. Ya. Itu di zamannya ya, sesuai dengan eranya. Ya. Nah, kita lihat dulu dari bagian depan nih. Nggak hanya aksesoris tapi perintilan juga. Itu Pak De lengkapin ya. Ya. Yang orisinil dan baru bagian mana aja? Emblem. Ya. Oke, itu baru tuh. Baru. Bisa. Spion. Spion Ya. baru juga. Ya. Wah, keren. Terus apa lagi? Ya. Bumper tidak. Bumper dicat aja ya. Ya. Oke. Lampu Mika. sen, Mika Ya. lampu sen. Ya. Oke. Yang tidak pernah ada. Baru Grace. Ini lampu side marker ya atau Ya. gimana nih? Lampu Lampu sen. sen. Lampu sen ini. Iya. Wah, keren banget. Ya. Siap. Ini baru Grace. Oke, ini aksesoris yang maksudnya orisinil ya. Ya. Nah, tapi ada lagi aksesoris penyematan ya, aftermarketnya ibaratnya zaman dulu Ya. ya. Oke. Kenapa saya pasang? Pasti tanya dong, Ah. Mas Andi. Karena bapak saya juga dulu gitu. Ya. Roof rack itu harus dipasang. Karena sewaktu-waktu mau dibawa keluar kota, bawa koper, tidak memenuhi dalam. Taruh di luar. Jadi tren juga ada di saat itu, juga fungsional. Ya. Jadi di bagian atas itu teman-teman bisa kelihatan ada Roof rack. roof rack-nya. Roof rack-nya juga desainnya seklasik itu ya memang. Iya. Oke, simple terus baut-bautnya juga keren ya. Oke, topinya. Ya, kenapa dipasang topi? Hah? Karena pada saat itu sudah ada tapi masih mahal kaca film. Kaca filmnya. Iya, zaman itu makanya belum semua ada. pakai topi. Zaman itu belum murah lah ya. Iya. Premium gitu. Ya. Kenapa saya pasang topi pet? Hah? Karena dinamonya baru dan halogennya bagus. Takut jangan sampai terang tapi mengganggu orang lain. Oke, jadi ini salah satu aksesorisnya ini topi apa namanya? Topi pet. Topi pet ya. Ya. Jadi fungsinya apa sih tadi? Supaya sinarnya tidak mengganggu
orang lain. Tidak terlalu atas gitu Mas. Iya. Oh, jadi nggak ada cut off-nya ibaratnya. Iya. Jadi jangan mengganggu. Siap. Dan Terus, jangan lupa, kita kan mau ke puncak. Hmm. Hujan kan ini mendung. Hmm. Lampu kabut. Oh, oke. Nah, Siap. tapi masih seperti zaman dulunya. Stanley. Eranya? Iya. Apa nih Kotak mereknya? Stanley. Kotak Stanley. Wah. Ini langka ya? Ya. Oke. Ini di bagian depan aja aksesorisnya banyak banget teman-teman. Kita lihat bagian samping ya. Selain sen, simbol Mas. Emblem. Oke. Ya kan? Wheel dog. Hmm. Yang tipe klasiknya. Karena yang tipe orinya sudah kan? Sudah ada. Nah, satu lagi. Hmm. Harus Tutup tangki. tutup tangkinya Mazda. Baru tuh Pak. Harus. Oh, keren banget teman-teman. Nah, Ya, saya- jadi perintilannya detail Iya. itu yang bikin mobil itu terlihat berbeda ya. ya. Dan paling istimewa adalah masih ada assembling by. Monggo. Oh, di bagian bawah nih. Ya. Nanti kita liatin teman-teman. Di bagian bawah ini ada di frame di sasisnya ya. Kasis. Di sasisnya itu masih ada labelnya. Ya. Labelnya bertuliskan itu bahwa Nasional. dirakit di Oh. Indonesia. Iya. Oke. Nah, kembali lagi tadi terakhir ke bagian kaki-kaki teman-teman ini karena udah nyaman banget karena Perteong. Pak D juga menambahkan aksesoris chrome-nya ya. Apa si dopnya ya? Ya. Dop ini aksesoris karena orinya Pak D sudah punya Ya. banyak. Ini Ori. yang dipasangkan di sini hanya aksesoris malah ya, Ya. aksesorisnya. Ukuran bannya teman-teman ini 12 Maaf. inci ya. 12, ring 12 Mas. Ring 12 teman-teman 155 80 ring 12. Sangat jarang ya kayaknya. Iya. Oke. Terus pelek masih pelek Masih asli. orinya. Ring Aslinya. berapa Pak D? Ukur lebar berapa kira-kira? 5,5. 5,5. Ya. Oke, siap. Nah itu teman-teman, tadi ini liputan singkat mampir di garasinya Pak DB Budiono. Kita pengen memperlihatkan bahwa nggak hanya mobil muda aja yang suka didandanin, ya kan. Mobil tua itu banyak banget rintangannya. Selain kondisinya mesti prima secara standar, Ya. mesti punya selera tinggi untuk mendandaninya agar tidak keluar dari jalurnya Pak D. Betul. Nah, Pak D, kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman yang lebih muda saat mungkin bagaimana merawat mobil tua seperti apa? Saya sangat bersyukur karena generasi sekarang, generasi milenial atau generasi Z mulai suka dengan mobil antik. Saya titip, tolong lestarikan, semangat untuk melestarikannya mobil-mobil antik di Indonesia. Dan harus sesuai pakemnya. Jangan pernah berkata tidak bisa dan tidak ada. Pasti bisa dan pasti ada. Kalau Ya. kita punya usaha. Ya, karena apa? Karena Indonesia adalah tempat paling enak untuk mainan mobil, untuk nyari spare part, dan untuk berkarya. Semangat anak muda. Nah, itu dia pesan-pesan dari Pak DB. Pak DB, terima kasih. Matur nuwun. Itu aja teman-teman liputan NMA TV kali ini. Sampai jumpa di liputan-liputan berikutnya. Saya Randy Surya pamit. Terima kasih. Matur nuwun.